Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala syamsa diya'an wal qamara nuran wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwatul kiram, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah majelis taklim yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi ini Allah memberikan kesempatan kepada kita, Allah memberikan waktu kepada kita, maka mari kita manfaatkan waktu dan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Kita isi kesempatan yang berharga ini dengan sesuatu yang berharga. Kita manfaatkan kesempatan yang sangat mahal ini dengan sesuatu yang mahal. Jangan kita sia-siakan waktu yang berharga ini dengan sesuatu yang sia-sia. Semoga ikhtiar usaha kita untuk bisa mencapai kebaikan-kebaikan, semoga Allah karuniakan kepada kita ilmu yang bermanfaat, dan semoga segala bentuk aktivitas yang kita lakukan ini semoga tercatat sebagai amal-amal soleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Bapak ibu sekalian yang semoga dimuliakan Allah, materi yang akan kita bahas menindaklanjuti jalan untuk meraih husnul khotimah pada langkah yang keempat, jalan meraih husnul khotimah yang keempat, yakni al-istiqamah fil aqidah. Agar kita diberikan oleh Allah kematian terbaik, agar seseorang mendapatkan akhir kehidupan yang mulia, yang akan mengantarkan kemuliaan-kemuliaan setelahnya, yang akan menjadi keselamatan dan kebahagiaan yang abadi. Itu kita membutuhkan perjuangan, membutuhkan pengorbanan. Di antara perjuangan yang harus kita lakukan agar kemudian kita diberikan hadiah oleh Allah, agar kemudian kita diberikan anugerah dan penghargaan yang istimewa dari Allah, yakni al-istiqamah fil aqidah. Ya, istiqomah di dalam akidah. Jadi kalau kita seseorang mampu menjaga akidahnya, mampu membawa akidah yang benar,
akidah yang datang dari Allah Ta'ala, akidah yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, salah satu penghargaan yang akan Allah berikan adalah Allah akan hadiahkan kepadanya akhir kehidupan yang baik. Akhir kehidupan yang baik. Catatan penting bagi kita bahwa seseorang itu dinilai oleh Allah, perjalanan hidup manusia, kesibukan hidup manusia, perjuangannya, ikhtiarnya, itu yang menjadi penentu itu adalah akhirnya kelak. Akhirnya kelak itu yang menjadi penentu seseorang, apakah dia termasuk orang-orang yang digolongkan sebagai hamba-hamba pilihan atau tidak. Itu ditentukan dari akhirnya. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, innamal a'malu bil khawatim. Innamal a'malu bil khawatim. Amal-amal itu tergantung akhirnya kelak. Akhirnya kelak. Lah pengertiannya bagaimana ini? Manusia begini Pak, ada kalanya orang itu mengawali hidupnya itu dengan kebaikan-kebaikan dan amal-amal soleh. Jadi ada kalanya orang mendapatkan kebaikan seperti itu. Jadi dia jalani hidup ini dengan ketaatan, dengan amal-amal soleh, dengan jalan yang lurus, dengan hati yang bersih. Namun di penghujung hidupnya ada perubahan. Di penghujung hidupnya ada persoalan yang kemudian persoalan ini menjadi sebab tergelincirnya hatinya. Awas, hati-hati di sini. Ya. Jadi ada kalanya orang itu berjalan di atas tauhid, berada di atas amal soleh, berada di atas ketaatan kepada Allah, berada di atas Al-Quran, di atas sunnah. Di penghujung hidupnya ada problem yang kemudian menjadikan orang tersebut tergelincir. Ini ada kalanya seperti itu. Kemudian ketika dia meninggal berada di atas ketergelinciran. Ketika dia meninggal berada di atas kebatilan. Itu bisa terjadi pada diri seseorang. Sehingga nasihat yang bisa kita petik, kita tidak boleh merasa ujub dengan amal-amal kita ini. Tidak boleh bangga dengan amal-amal soleh hari ini yang bisa kita lakukan. Karena satu saat amal soleh ini bisa kita tinggalkan, amal soleh ini bisa kita abaikan, dan kita masuk di dalam perangkap orang-orang yang durhaka kepada Allah. Di penghujung hidupnya itu bisa terjadi. Itu yang pertama. Yang kedua, ada kalanya orang-orang itu di awal hidupnya itu dengan penuh kedurhakaan kepada Allah. Dia bermaksiat kepada Allah, dia membantah kepada Allah, dia ikuti jejak orang-orang yang menyimpang. Di penghujung hidupnya dia ini mendapat hidayah dari Allah Ta'ala, yang kemudian dia memetuk taufik dari Allah, lalu taat dan tunduk kepada Allah di penghujung hidupnya, dan meninggal di atas ketaatan tersebut. Jadi kan lihat dua versi, dua keadaan manusia. Yang pertama, mengawali hidupnya dengan amal soleh dan ketaatan, berujung dengan keburukan. Yang kedua apa tadi? Mengawali hidupnya dengan kemaksiatan, mengawali hidupnya dengan kedurhakaan, di penghujungnya dia mendapat taufik dan hidayah oleh Allah. Ya, coba kalau jenengan ditanya dengan dua kelompok manusia ini, yang enak yang mana? Yang enak. Kalau kita ditanya dua orang ini yang enak yang mana? Yang kedua. Kalau jenengan disuruh milih yang mana? Milih yang kedua. Allah, ini
Ini masalahnya. Makanya tidak boleh satu, ada dua pesan di sini, Pak. Ini kadang-kadang kita ceroboh di sini. Ada dua pesan dari kisah ini. Satu, seseorang tidak boleh tertipu dengan amal-amal solehnya. Seseorang tidak boleh tertipu dengan amal-amal solehnya. Ujub dengan ketaatan, bangga dengan amal soleh. Aku sekarang berada di atas Al-Quran, aku sekarang berkumpul bersama orang-orang yang soleh. Ini jangan dibangga-banggakan. Nanti ada pembahasan khusus tentang hati bisa tergelincir. Bagaimana orang-orang soleh yang ilmunya jauh lebih dalam dari kita, ilmunya jauh lebih dalam dari kita, imannya jauh lebih kuat dari kita, ya, pendalaman Qur'annya jauh lebih dahsyat daripada kita. Penghafal Quran, penghafal ribuan hadis, Bukhari Muslim dihafal, tafsir-tafsir ulama dihafal. Itu bisa tergelincir dan meninggal dalam tersesatan sebagai orang ateis. Hafal Quran, hafal Bukhari Muslim, Masya Allah, Bukhari Muslim. Bukhari itu ada sekitar 7.000 hadis dihafal. Jenengan kali kula hafal berapa juz? Wong kait ngaji wis meteng kelek. Koyok-koyok wis ana ahli surga saja kita ini. Ini pesan pertama, jangan ujub dengan amal-amal soleh. Jangan bangga dengan ketaatan-ketaatan, tapi bersyukur. Dijaga iman ini. Itu pesan yang pertama. Pesan yang kedua, kalau kita bertemu dengan orang-orang yang tenggelam di dalam dosa, kita ketemu dengan pelaku-pelaku maksiat, pesannya apa? Jangan sekali-kali remehkan mereka. Jangan sekali-kali menyepelekan mereka. Jangan sekali-kali menghina mereka. Orang yang sedang diuji Allah dengan keburukan-keburukan. Kenapa demikian? Kenapa kita nggak boleh meremehkan orang-orang yang sedang maksiat? Kenapa kita tidak boleh menyepelekan orang-orang yang pendurhaka? Kenapa tidak boleh menyepelekan? Hidup ini belum selesai, Pak. Memungkinkan nggak? Kalau hari ini dia itu seorang yang buruk, katakan pezina gitu, katakan demikian. Katakan dia itu penyamun, perampok, katakan. Memungkinkan nggak di suatu saat dia bertobat? Makanya nggak boleh diremehkan. Jenengan kalau baca kisah seorang tabi'in, ulama di zaman tabi'in, generasi kedua dari para sahabat, memiliki makom yang tinggi, ketakwaannya luar biasa, ilmunya luar biasa, imannya luar biasa. Imam Fudail bin Iyad itu seorang penjahat kelas kakap gitu. Dapat ilmu, dapat taufik, dapat hidayah, berubah menjadi ulama yang luar biasa keimanannya. Nah, ini pesan-pesan bagi kita. Makanya kita membutuhkan jiwa yang konsisten. Kita butuh jiwa-jiwa yang istiqomah. Pun mari kita lihat jaminan yang Allah berikan kepada orang-orang yang istiqomah di dalam akidah. Apa penghargaan yang akan Allah berikan? Kita buka surat 41, surat Fussilat ayat 30 sampai 32. Surat Fussilat surat 41 ayat 30 sampai 32. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina qalu rabbunallahu thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu
malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un nuzulam min ghafurir rahim. Ya, sesungguhnya orang-orang yang mengucapkan Rabbunallah, Tuhan saya adalah Allah, kemudian dia istiqomah dengan ucapan itu. Dia istiqomah dengan ucapan tersebut, Rabbunallah, Tuhan saya adalah Allah. Lalu dia berpegang erat, dia istiqomah. Nah, apa istiqomah ini? Jadi di sini ada tuntutan orang-orang yang menyatakan Tuhan saya ada Allah, kemudian dia istiqomah dengan perkara tersebut, lalu dia berpegang erat sampai ajal tiba kepada mereka. Maka tatanazzalu alaihimul malaikah, malaikat-malaikat rahmat itu akan turun menemui mereka. Malaikat-malaikat rahmat itu akan datang menjumpai mereka. Siapa yang dimaksud? Orang-orang yang istiqomah di dalam akidah. Nih, maka malaikat-malaikat rahmat itu akan datang menemui mereka. Sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu an ditanya, kapan peristiwa itu terjadi? Maksudnya malaikat-malaikat pembawa rahmat datang menjumpai orang-orang yang istiqomah. Ini kapan terjadi? Ya, kapan itu terjadi? Kapan Allah kirimkan malaikat-malaikat rahmat untuk menemui orang-orang yang istiqomah dalam akidah itu kapan? Sahabat ini Ibnu Abbas menjawab, indal mautihim, ketika orang-orang yang istiqomah itu menjelang kematiannya. Tuh. Jadi orang-orang yang istiqomah di dalam akidah, istiqomah di dalam tauhid, itu menjelang kematian mendapat tamu istimewa, Pak. Siapa tamunya? Malaikat-malaikat rahmat. Yang kemudian apa tujuannya malaikat rahmat itu menemui mereka? Menjelang mereka akan meninggal dunia, menjelang mereka akan diakhirkan oleh Allah dalam kehidupannya ini, untuk menyampaikan sebuah kabar gembira. Jadi malaikat itu datang dengan membawa kabar gembira. Apa kabar gembiranya? Satu, Allah takhafu, janganlah kalian takut. Itu berita yang pertama, kabar gembira pertama, jangan kalian takut. Artinya jangan kalian takut dengan tempat kubur kalian. Insyaallah ini. Jangan kalian takut dengan tempat yang akan kalian tuju. Wala tahzanu, dan jangan engkau khawatir dengan keluarga-keluarga yang akan kamu tinggalkan. Jangan kamu khawatirkan keluarga-keluarga yang akan kamu tinggalkan. Wa absyiru, dan berikan kabar gembira, bergembiralah kalian bil jannah, dengan adanya surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Insyaallah. Ini kabar gembira untuk siapa? Untuk siapa? Untuk orang-orang yang istiqomah di dalam akidah.
Ini jaminan dari Allah Ta'ala. Allah yang jamin. Menjelang kematiannya orang-orang istiqomah itu mendapatkan kabar gembira. Yang menyampaikan kabar gembira itu bukan sembarang makhluk, tapi malaikat-malaikat pembawa rahmat itu datang menemui mereka untuk menyampaikan amanah dari Allah ini. Allah takhaf wa la tahzan wa abshir bil jannati allati kuntum tu'adun. Jangan kamu takut dengan tempat yang akan kamu tuju. Kubur-kubur kalian sudah disiapkan oleh Allah dengan sebaik-baik tempat. Keluarga kalian itu jangan kalian takutkan dan jangan khawatirkan, dan bergembiralah kalian dengan surga yang telah dijanjikan Allah kepada kalian. Ini untuk siapa? Orang istiqomah di dalam akidah. Nah, untuk itulah Pak, kenapa orang-orang yang sudah memahami kaidah-kaidah seperti ini itu memiliki prinsip-prinsip yang kuat di dalam masalah akidah ini. Para nabi, para rasul itu Masya Allah. Nah, sekarang persoalannya apa yang dimaksud istiqomah ini? Apa sih yang dimaksud dengan istiqomah di dalam akidah ini? Mari kita simak tafsir dari para ulama menafsirkan makna yang disebut dengan istiqomah. Yang pertama, tafsir datang dari sahabat Abu Bakar radhiyallahu an. Masya Allah ini. Tafsir dari siapa? Sahabat Abu Bakar radhiyallahu an. Abu Bakar berkata, yang dimaksud orang-orang istiqomah dalam akidah, istiqomah dalam akidah itu siapa mereka ini? Hum alladzi la yusyriku bihi syai'ah. Hum alladzi la yusyriku bihi syai'ah. Yang dimaksud istiqomah dalam akidah itu adalah mereka orang-orang yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun sampai mereka meninggal dunia. Orang-orang yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun sampai mereka meninggal dunia. Itu yang dimaksud istiqomah. Ngaten. Jadi mereka orang-orang yang dalam keyakinannya, dalam hidupnya, dalam kesehariannya, mereka tidak melakukan kesyirikan apapun. Perbuatan syirik itu merusak kalimat istiqomah. Ini loh. Dibuka surat 6 ayat 82. Surat Al-An'am ayat 82 menjelaskan tentang orang-orang yang istiqomah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulm ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan apa? Orang-orang yang tidak mencampurkan iman mereka dengan ini. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan iman mereka dengan kesyirikan, mereka itulah yang dijamin oleh Allah. Satu, apa jaminannya? Diberikan rasa aman oleh Allah. Diberikan rasa aman oleh Allah. Aman itu antara keselamatan dengan ketenangan. Itu aman. Hatinya tidak ada kekhawatiran, hatinya tidak ada ketakutan, hatinya tidak ada kecemasan, hatinya tenang. Tenang
karena rasa aman, tidak merasa terancam. Tenang karena tidak merasa disiksa. Tenang karena tidak mendapat kemurkaan. Itu merupakan anugerah tertinggi dari Allah. Aman. Kita panjenengan sudah pernah merasakan hidup yang tidak aman. 2 tahun kita diuji Allah, hilangnya rasa aman. Rasanya piye, Pak? 2 tahun kita diliputi dengan ketakutan-ketakutan. Betul? 2 tahun kita diliputi dengan kecemasan. 2 tahun kita diliputi dengan kekhawatiran-kekhawatiran. Ono wong watuk yang mlaku ayu banter kula mbek sampeyan. Eling aja sampeyan iki. Eling aja sampeyan kan. Saiki kait aman titik wis bergedel maneh. Nggih menungso niku ngoten niku, Pak. Digawe aman titik wis rumangsane kaya apa ae ngoten. Dan kita itu lemah, kita itu penakut, kita itu nauzubillah, ndak berdaya kita itu. 2 tahun kita mengalami kayak mimpi buruk itu. Nggak boleh kemana-mana. Sampai ada aturan yang sulit diterima oleh akal. Suami istri kalau goncengan keluar gak oleh dempet, itu lah gak logika loh. Lah gak logis tuh ngene. Numpak mobil gak oleh jejer. Lah ndek omah niku lho rangkul-rangkulan bendino. Mbok logika dekek endi niku hukum aturan yang gila niku, Pak. Tapi kula mbek sampean yo manut ing ngono niku. Nggih mboten? Salaman gak oleh cekel-cekelan, diganti gegeman. Ngono niku yo nganut kula mbek sampean niku. Bodho niku lho ngatok. Bodho niku lho ngatok. Nggih mboten? Saya enggak mau saya. Jabatan-jabatan. Nek gegeman gelut. Wong salaman kok diganti ngene iku tekon di sampean kan logika niku dari mana ini? Saya enggak mau, saya dapat jabatan saya. Dan saya datangi teman-teman yang sakit. Ya, datangi, Masya Allah. Itu kita dikasih mimpi buruk. Itu ketika rasa aman dicabut oleh Allah. Apa yang bisa kita lakukan? Apa yang bisa kita lakukan ketika rasa aman itu dicabut oleh Allah? Apapun itu sebabnya, yang jelas kita tidak merasa aman. Gimana? Sampai ngaji di awal-awal pembukaan masjid niku ditulisi kan itu batuk pulang. Lah kalau ngisi niku watuk, seri ku tak umpet sampean. Kate watuk ku tak aja sampai watuk diusir karo masjid. Allah. Nah, makanya orang-orang yang bertauhid kepada Allah enggak ada kekhawatiran. Nek kula mbesen hidup ini penuh dengan kecemasan, penuh dengan ketakutan, penuh dengan kerisauan, itu sudah dipastikan durung bener akidah. Sudah bisa dipastikan, ya. Sudah bisa nek wong niku ngaku akidah bener, kok hidup penuh dengan kecemasan, kekhawatiran, ketakutan. Saya dulu niku lu licik, tahu liciknya? Penakut saya dulu masa kecilnya itu, Pak. Setelah ngaji tafsir, ngaji Quran, ngaji hadis, niku mulai terbuka. Ayo, masa kecil kita yang ditakuti apa saja? Hantu. Gimana? Nah, karena memang kita dididik untuk takut seperti itu. Sesuatu yang gak jelas jeluntrungnya, begitu loh. Apalagi kalau kita nangis, obat sing paling mujarab dari orang tua niku dituduhno hantu. Ngoten. Ayo, kon nek nangis terus, tak uncane ning jaba. Kon ono untune dawa-dawa, mripate ombo. Kan ngoten. Nggih mboten? Satu kali mandi obat itu. 2 kali mikir kita. Iki jane sing mripate ombo iki sing gitu. Astagfirullah. Pun. Ini makna pertama. Yang dimaksud istiqomah niku napa? Orang-orang yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Dijaga keyakinan ini jangan dirusak. Dijaga keyakinan ini jangan dinodai. Dijaga tauhid ini jangan dikotori. Dijaga akidah ini jangan dibatalkan dengan perbuatan-perbuatan yang tidak dibenarkan oleh syariat.
dengan keyakinan-keyakinan yang menodai tauhid ini. Makanya mengkaji kitab tauhid niku penting. Undang Ustadz Najih membedah kitab tauhid ini. Cek ngerti, ngoten lho. Karena hidup kita ini masih dereng tuntas masalah akidah nih Pak. Apalagi di zaman sak mangke niku masyaallah. Tambah nduwati Pak. Tambah nduwati nggih. Kapan hari niku saya nyambangi teman saya melahirkan. Ya santri saya. Lah menikah dapat ya tiang awam ngoten. Bayi niku kula gendong niku kok ganjel ngoten lho. Tak ambil ganjelan di bawah punggungnya bayi. Gunting ana guntinge barang. Selempitno misalnya. Iki sampean pernah metuki yang kayak begini? Benar. Jadi bayi niku diselempiti gunting. Nek gak ngoten apa jenenge? Pisau yang cutter apa? Cutter ya. Tak tanya, lho niki konten guntinge. Niki konten guntinge bahaya buat bayi saya bilang. Kersane Ustaz, kersane. Lho kok kersane? Ini enggak bagus aku. Akhirnya tak tanya, niki buat nopo toh? Kok enggak boleh tahu? Ini bahaya loh buat saya. Ini kan kejojo nanti. Mpun kula bungkus, jadi dibungkus gunting niku Pak. Niku keyakinan katanya gunting itu bisa ngusir setan. Allah. Lah nek gunting niku bisa ngusir setan, tempat yang paling aman itu salon. Ya ora. Nek gunting itu iso ngusir setan, tempat yang paling aman apa? Salon. Kenapa? Iki logikae sapa dan akidah teko ngendi ngeten iki. Masya Allah, Masya Allah. Mari ngaten wonten melih bayi niku gelangan benang. Nah, kalau melihat begitu ndak bisa diem, Pak. Tak protoli sama saya. Tak protoli betul. Mari ngoten bae, tak kena bae, manten kula protoli, kula kena bae. Lho, gelange kok ilang jare ngeten. Lho wonten napa ini? Mboten gelang Mas napa? Mboten, kula pura-pura ndak tahu padahal tak protoli gelang itu. Saya bilang, Bu, kalau ini melindungi bayi, jenengan keliru. Berarti kita bergantung kepada gelang. Yang nyiptakan gelang siapa? Hah? Gelang ini turun dari langit atau yang buat? Turun dari langit atau yang buat? Loh kenapa jenengan tidak berlindung kepada yang membuat gelang saja? Kok berlindung kepada gelang? Apa tujuannya? Kalau ini untuk menghilangkan panas, gini loh Bu. Ini nanti Pak, subhatnya itu dibawa ke ranah kalau kita ke dokter minum obat berarti juga syirik. Lho ngoten kok ranahe teng mriku. Maka kita jawab, obat itu secara medis diyakini mengandung bahan-bahan yang berkaitan dengan peredapan penyakit. Saged dipahami iki? Makanya kadang-kadang bentuk obat secara medis ada kalanya bentuk herbal, tapi secara medis itu diakui. Contoh, sekarang kalau ada orang sakit mencret, salah satu obat herbal yang diambil dari bahan-bahan tuban apa saja kira-kira? Jambu, daunnya maupun buahnya, sawo, itu bisa. Jenengan pernah enggak jenengan mencret mangan nanas? Hah? Jenengan pernah enggak mencret makan nangka? Pernah enggak jenengan nek kamu mencret mangan duren? Pernah enggak? Tidak mungkin itu dilakukan. Karena apa? Secara medis bahan-bahan tersebut ada kaitannya dengan obat-obat yang bisa menghentikan pemencretan. Ngerti loh? Saged dipahami nggih? Lah kalau kemudian benang, hubungannya apa benang dengan mencret itu?
Tolong dihubungkan. Sampun jelas nih. Jadi dilihat dari dua sisi, Pak. Sisi yang pertama secara medis, sisi kedua dari sisi syariat. Bagaimana dengan Nabi dan para ulama-ulama ahlinya di dalam masalah pengobatan. Karena ini di sini nanti letaknya di sini nanti itu. Ruwetnya akidah di situ nanti. Nah, itu diantaranya. Terus ada lagi yang penyakitnya niku disedot dengan telur. Akhirnya telurnya tadi gosong gak kena di dadar. Ada lagi yang batuk sesek dipindah ke ayam. Ada begitu? Dipindah ke ayam. Akhirnya yang sesek siapa? Ayamnya. Pun lihat dari dua sisi. Lihat dari dua sisi. Yang pertama dari sisi medis, bisa diterima ndak itu? Secara medis bisa diterima ndak itu? Satu. Yang kedua dari sisi syariat, tibun nabawi, pengobatan yang telah dicontohkan Nabi dan diwarisi oleh para ulama, bisa diterima nggak secara ilmiah, secara dalil, secara Al-Quran dan secara sains? Bisa diterima ndak? Nah, kalau tidak, berarti ada unsur keyakinan. Ini jangan. Sakitipun paham ini. Ini rawan, Mbak, rawan dan rawan. Hati-hati, Mbak. Pun itu yang dimaksud istiqomah dalam masalah akidah. Dijaga betul. Kemudian yang kedua, berkata sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Berkata sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, yang dimaksud istiqomah itu adalah ala adai faraidihi, ala adai faraidihi, orang-orang yang senantiasa menunaikan kewajiban-kewajiban dalam agamanya. Yang dimaksud istiqomah itu apa? Orang-orang yang menunaikan kewajiban-kewajiban dalam agamanya. Itu yang dimaksud dengan istiqomah. Itu yang dimaksud istiqomah. Orang-orang yang menunaikan, memenuhi kewajiban-kewajiban di dalam beragama. Makanya beristiqomahlah kalian, itu adalah taati, jalankan, jagalah, jangan kau sembrono dengan kewajiban. Itu namanya istiqomah. Sampun jelas? Yang kedua, apa makna istiqomah tadi? Orang-orang yang menunaikan, yang betul-betul menjalankan perkara-perkara yang Allah wajibkan di dalam agama. Itu yang dimaksud istiqomah. Dia jalankan kewajiban itu dengan sebaik-baiknya sampai meninggal dunia. Itu namanya istiqomah. Nomor dua. Yang ketiga, yang dimaksud istiqomah itu adalah istiqamu walam yahidu anit tauhidi. Mereka menjaga akidah ini dan tidak menodai tauhidnya, tidak mengotori tauhidnya. Wal iltizam, dan iltizam niku ajek ala taatillah, di dalam ketaatan kepada Allah, ila antuwafa ala dalik, sampai dia diwafatkan oleh Allah Ta'ala. Masya Allah. Ini yang namanya istiqomah, Pak. Orang-orang yang menjaga tauhidnya dan tidak menodai tauhidnya itu dengan sedikit pun perbuatan-perbuatan yang lain yang bisa merusak tauhid ini. Makanya Pak Ibu, tauhid itu harga NKRI. Tauhid niku harga mana dasarnya. Jadi menjaga tauhid niku kewajiban yang paling tinggi, nggak ada lagi di atasnya. Kita buka, tidak boleh tawar menawar dalam masalah akidah. Tidak boleh tawar menawar dalam masalah akidah.
Dibuka surat Luqman. Surat Luqman. Surat berapa Ibu? 31. Akidah nggak boleh tawar-menawar. Nggak boleh tawar-menawar. Dan tidak boleh ngalah dalam akidah ini. Kudu ditolak. Ketika ada sesuatu perbuatan yang bisa menodai tauhid, mencemari tauhid, makanya kalimat-kalimat tauhid Pak niku dikonsumsi yang baik. Seperti apa? Dua kalimat syahadat, doa antara doa ketika setelah wudu, jangan baca kalimat talbiyah, itu kandungan isinya semuanya Pak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya mengandung ke sana, menolak kesyirikan. Di dalam doa iftitah ada kalimat diantaranya, Kul inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Terus la syari, apa pengertian? Tidak ada sekutu, tidak ada yang menyamai Allah. Itu kita ucapkan dalam kalimat ini. Loh, kenapa perbuatan itu kok dilakukan? Itu tuntutan mentauhidkan Allah dan menjaga kemurnian. Dibuka surat Luqman surat 31 ayat 15. Ayat 15. Ini wasiat Luqman kepada putra-putranya. Apa wasiatnya? Kita simak. Wa in jahadaka la an tusyrika bima laysa laka bihi ilm ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilaihi thumma ilayya marji'ukum fa'unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Iya, kita simak di situ. Kita simak wasiat Luqman kepada anaknya di ayat 15 ini. Apa wasiatnya? Jika kedua orang tuamu, jika siapa? Kedua orang tuamu jahadaka. Napa jahadaka nih? Apa Bu? Memaksamu. Perhatikan. Jika kedua orang tuamu memaksamu. Pertanyaannya, memaksa dengan memerintah itu sama apa enggak? Memaksa dengan memerintah sama apa enggak? Lebih kuat mana? Nah, ini Allah tidak menggunakan wa in amaraka, tidak menggunakan itu. Kalau kedua orang tuamu menyuruhmu, bukan begitu maknanya. Tapi kalimatnya menggunakan kalimat jahadaka. Nek kedua orang tuamu meksa kamu menyekutukan Allah, apa sikap seorang anak? Apa sikap seorang anak? Fala tutihuma. Perhatikan ini Pak. Kalau kedua orang tuamu meksa kamu melakukan kesyirikan, maka taati atau jangan ditaati? Jangan ditaati. Yang ngomong begini siapa? Menunggu ustadz yang dituduh. Yang ngomong begitu siapa? Yang ngelarang kita taat pada orang tua dalam hal ketauhidan ini, dalam hal kesyirikan ini, yang ngelarang taat pada orang tua siapa? Allah, bukan kita. Ini menunjukkan tentang perkara besar, di mana satu sisi, perhatikan Ibu, satu sisi Al-Quran menjaga betul adab kepada orang tua. Ngomong ah saja tidak boleh. Ngomong ah, ini muamalah namanya. Apa Bu? Muamalah itu interaksi antara anak dengan orang tua. Ngomong ah
yang menunjukkan kata-kata anak tidak suka dengan orang tua. Bahasa itu kalau bahasa Sidoarjo niku tulisan. Ayo sampean tulis. Nah, ini nulisnya piye? Ora iso ditulis. Para ulama menyatakan fala takul lahuma uffin, kan gitu kan? Fala takul lahuma uffin, jangan sekali-kali berkata pada orang tua. Ini muamalah. Apa muamalah? Interaksi, komunikasi. Wis tak elek-elek wong tuamu, kamu jangan mengatakan Ini nanti khusus ada pembahasan rinciannya Pak, karena ini bukan persoalan mudah gitu loh. Tapi begitu sudah masuk dalam bab akidah, kalau sudah masuk di dalam bab akidah, Allah berkata lain, wa in jahadaka, nek wong tuamu meksa kamu berbuat syirik, maka jangan kamu taati keduanya, namun tetap dijaga. Wasohibhuma fid dunya ma'rufa, tetap berkomunikasi dengan mereka, tetap menjaga hubungan mereka dengan cara yang baik. Namun di dalam masalah akidah, boleh taat, boleh patuh, boleh tunduk, boleh melaksanakan, jangan sekali kamu lakukan. Ini yang dimaksud tauhid harga. Sampun jelas? Ini orang tua kita yang membesarkan kita, yang melahirkan kita. Ketika mengajak kita berbuat syirik, tidak boleh taat. Sampun jelas? Namun carane, etika untuk menjawab pada orang tua, iku ono etikai, tetap hubungan yang baik tetap dijaga. Namun di dalam prinsip akidah ini jangan dilaksanakan. Muncul subhat, apa enggak durhaka? Saat ini kalau takon jenengan, Nabi Ibrahim niku durhaka nang wong tuane napa mboten? Nabi Ibrahim, bapaknya Nabi Ibrahim niku tauhid napa syirik? Kendel sampean. Bapaknya Nabi Ibrahim syirik, wong Quran sing ngomong kok. Nah, saat ini Nabi Ibrahim niku taat wong tuane napa mboten? Patuh napa mboten? Berarti dia durhaka. Kok angel jawab ini? Berarti dia durhaka dengan orang tuanya? Tidak, kenapa? La ta'atan li maksiatin bi makhlukin illallah. Tidak ada ketaatan kepada orang makhluk di dalam maksiat kepada Allah. Tidak ada ketaatan bagi makhluk untuk maksiat kepada Allah. Itu Nabi SAW berpesan, tidak ada ketaatan bagi makhluk untuk maksiat kepada. Jadi selama orang tua tidak menyuruh maksiat, apapun bagaimanapun kita tidak boleh meninggalkan. Tapi begitu sudah masuk ke tauhidan, masuk di dalam kesyirikan, harus betul-betul ekstra hati-hati. Pun itu pesan pertama, dalil yang menunjukkan tauhid itu harga mati. Dalil kedua, wasiat Nabi SAW kepada sahabat Abu Darda. Wasiat Nabi SAW kepada sahabat Abu Darda disebutkan di dalam kitab Al-Adabul Mufrad, kitab Bukhari, dan juga diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Nabi berpesan 9 wasiat kepada Abu Darda. Wasiat yang pertama, perhatikan. Wasiat yang pertama Nabi kepada Abu Darda, apa wasiatnya? La tusyrik billahi syai'an. La tusyrik billahi syai'an. Jangan sekali-kali kamu menyekutukan Allah. Jangan sekali-kali kamu menyekutukan Allah. Wa in kutita
Wa in kutita, sekalipun tubuhmu akan dipotong-potong oleh manusia. Insyaallah. Sekalipun tubuhmu akan dipotong-potong oleh manusia. Au khurrikta, atau sekalipun badanmu akan dibakar hidup-hidup sama mereka. Sekalipun badanmu akan dibakar hidup-hidup oleh mereka. Jangan sekali-kali menyekutukan Allah. Berarti tauhid. Nah, saat ini persoalan ini mengenal perkara-perkara yang dianggap syirik oleh agama iki sing berat niki mangke. Nek ngomong jangan syirik, harus bertauhid niku gampang. Begitu jelas no rinciane iku sing masalah. Ngoten lho. Kenapa? Karena di sekitar kita ini dan kita di masyarakat kita masih banyak yang namanya dalam perkara-perkara yang sebenarnya itu adalah syirik, namun tidak diyakini bahwa itu adalah syirik. Kata banyak. Nah ini kena dibahas, itu dadi masalah. Makanya ojo dibahas. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, coba dibaca riwayat, dibaca sejarah. Mulai kapan Nabi diusir dari kota Quraisy? Mulai kapan? Lawang Nabi niku sebelumnya itu mendapat gelar. Gelar itu dari ijma' masyarakat Quraisy, termasuk Abu Jahal, Abu Lahab. Niku kasih merek kepada Nabi, ngasih panggilan kepada Nabi Muhammad Al-Amin. Gelar itu tidak diperoleh dari kampus. Sampeyan tak kasih gelar Al-Amin itu gelem ora? Hah? Purun mboten? Jenengan dikasih gelar Pak Bambang Al-Amin. Satu misal. Purun mboten? Bijuan sampeyan kan. Ini gelar dari mana dapat diperoleh oleh Rasulullah ini? Dari ijma', kesepakatan orang-orang Quraisy tentang kejujurannya, tentang kebenarannya, di mana Rasulullah tidak pernah bohong sedikit pun dalam kehidupannya. Lalu kok tiba-tiba mendapat gelar pendusta, tukang sihir, orang gila, penyair bohong? Itu kapan mulai Nabi mendapat gelar ini? Dan Al-Aminnya dicopot oleh orang-orang Quraisy. Mulai kapan? Semenjak Nabi mengumandangkan la ilaha. Sejak kalimat itu, kalimat ini memberikan pengertian dua, Pak. Kalimat ini yang ditolak oleh orang-orang Quraisy plus Abu Lahab, bukan kalimat Allahnya. Sekarang pertanyaannya, orang Quraisy, Abu Jahal, Abu Lahab, CS itu menerima kalimat Allah enggak? Menerima apa enggak? Menyepakati enggak? Sepakat enggak dengan kalimat Allah ini? Sepakat mereka. Menerima mereka. Wong mereka itu kalau ditanya, nanti jangan lihat di rumah ibu kamus Al-Quran, jangan buka nanti di kitab Google. Ya, sampean tulis aja nanti. Atau ada teman kita tanpa mondok, tanpa belajar, pinternya nggak karuan, Mbak Meta namanya. Saya sering nanya sama Mbak Meta ini, Mbak. Kenal Bu? Meta? Meta. Tak tanya, Mbak, tolong Mbak, kalimat ini iku nggih surat apa ae? Langsung metu kabeh. Awak dhewe sing sekolah ngaji mulai cilik kalah pinter karo Mbak Meta nih. Nggih ta? Pun nanti dibuka kamus ngene Quran, Bu. Ini enggak mengada-ada, sampean buka nanti di rumah. Sampean tulis kalimat wala in sa'altahum. Sampeyan tulis itu nanti. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard. Kalau orang-orang kafir Quraisy itu ditanya, Abu Lahab, Abu Jahal, CS ditanya, man khalaqas samawati wal ard. Siapa yang menciptakan langit dan bumi? Mereka menjawab,
La yaqulunallah. La yaqulunallah. Mereka menjawab Allah. Nanti dilihat di dalam Quran. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard. Kalau orang-orang Quraisy itu kamu tanya, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Siapa yang menurunkan hujan? Siapa yang memberikan rezeki dari langit dan bumi? Siapa? Jawab mereka. Berarti mereka tidak anti kalimat, mereka tidak membenci kalimat Allah, tapi yang mereka benci kalimat apa? La ilaha. Itu yang mereka benci, bukan kalimat Allahnya, bukan keberadaan Allahnya, tapi kalimat la ilaha itu yang mereka tolak. Kenapa, Pak? Iku tuh ngerti ulama sampean. Kenapa? Karena kalimat la ilaha itu menghilangkan semua Tuhan-Tuhan yang selama ini mereka sembah. Tidak diakui. Coba jelaskan Bapak, ketika Anda mengatakan la ilaha, artinya apa? Apa artinya konsekuensinya tidak ada Tuhan selain Allah itu konsekuensinya apa? Apa konsekuensinya? Ayo. Iki sing penting nih gini, iki sing penting nih. Bukan sekedar la ilallah, berapa ribu kalimat ini kita ucapkan, tapi kita menyembah pohon. Kita minta tolong kepada penghuni laut. Ada apa enggak seperti itu? Ada apa enggak seperti itu? Sementara di sisi yang lain, di tempat yang lain, lisan ini kita makmurkan iyyaka na'budu. Di kalimat yang lain qul huwallah, Allah. Itu setiap kali kita sampaikan demikian. Apa perpaduan ini semuanya? Bertentangan. Perbuatan yang membolehkan hal ini, yang menyeret kita di dalam hal yang tidak benar, itu merusak kalimat yang kita ucapkan, menodai kalimat itu. Itu yang ditolak oleh orang-orang Quraisy. Dibuka surat 37. Surat As-Saffat ayat 35-36. Innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun wa yaquluna a inna latariku alihatina li syairin majnun. Dulu ketika Nabi datang ke Quraisy, dikatakan kepada orang-orang Quraisy la ilaha illallah. La ilaha illallah. Apa sikap mereka? Kalau diajak mengucapkan la ilallah, apa sikap mereka? Yastakbirun. Mereka menyombongkan. Berarti menerima kalimat ini apa enggak? Menerima apa menolak? Apa alasannya? Alasannya ayat berikutnya. Apa kata mereka? Wa yaqulun. Orang-orang Quraisy itu mengatakan a inna latariku alihatina. Kalau nanti kita ucapkan la ilaha illallah, berarti apa? Tuhan-Tuhan yang selama ini kita sembah harus ditinggalkan gara-gara penyair. Siapa dia? Mulai kapan Nabi dijuluki itu? Mulai kapan? Sejak Nabi mengumandangkan kalimat la ilaha. Ini yang ditolak, Pak, bukan kalimat Allahnya. Sampun jelas? Bukan kalimat Allahnya. Mereka percaya dengan Allah, mereka juga beribadah kepada Allah. Namun di samping mereka berdoa kepada Allah, berlindung kepada Allah, mereka juga berlindung kepada selain Allah. Makanya ada namanya ramalan burung. Ramalan burung itu asalnya orang-orang Quraisy itu kalau mau punya hajat besar atau mau safar, mau melakukan perdagangan, itu mengambil burung merpati. Setelah itu burung merpati itu kita dilakukan ritual, dilepaskan. Kalau burung merpati itu terbang lari ke kanan, hajat dilanjut. Ini berarti tanda-tanda baik.
Kalau burung merpati itu belok ke kiri, hajat apapun, rencana apapun, agenda apapun harus dibatalkan. Karena burung merpati belok ke kiri itu merupakan isyarat. Nah, masuk ke masyarakat kita macam-macam menu ini. Moto ketip-ketip, apa tafsirnya? Dirasani orang. Telapak tangan gatel. Jari katin terima duit. Kapan hari ini kemarin saya pas ngaji tenggane Anur Unmu itu nanya, ada orang nanya, Ustadz, semalam saya itu mimpi gigi saya cepot. Apa yang harus saya lakukan? Sampeyan turu maneh dole ono cepotane ngoten. Ayo, ini pertanyaan dari mana? Dari sebuah keyakinan bahwa itu mimpi buruk. Apa dilarang kita mimpi buruk? Enggak, wong itu mimpi bukan keinginan kita. Cuma bagaimana sikap seorang muslim kalau merasakan sesuatu yang nggak enak tadi, was-was, takut, khawatir. Maka Islam memberikan jawaban. Kalau kita ditimpa was-was, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta perlindungan kepada Allah dari hati yang was-was. Satu. Kemudian apa? Berlindung dari semua kejahatan makhluk. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya, ini ojo diwaca nek kate tukaran karo sing lanang. Enggak dikira seburuk-buruk makhluk nanti. Kate tukaran karo sing lanang, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Lah senang krungu apa ya gak ngamuk ngoten niku. Bon ya. Nah, ini kan indikasi adanya keyakinan yang keliru. Makanya di sini membutuhkan perjuangan, membutuhkan pengorbanan. Karena kita kompleks, Pak. Diliputi dengan berbagai macam keyakinan yang itu belum tentu benar. Gitu loh. Makanya kita butuh prinsip-prinsip yang kuat, butuh hujjah, butuh referensi, ya, butuh dasar yang tidak bisa kita ragukan lagi. Di mana dasar-dasar itu kita ambil dari kitab Allah Subhanahu wa taala dan kita ambil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam pun. Oleh karena itu, kewajiban kita sekarang adalah menjaga tauhid ini dengan sebaik-baiknya, menjaga akidah ini dengan sebaik-baiknya. Untuk merealisasikan menjaga tauhid ini, panjenengan dengan saya kudu ngaji bab tauhid. Ngoten. Sudah ngaji bab tauhid dereng? Dalam bab akidah sudah. Napa akidah niku? Akidah dibagi menjadi berapa? Wallahu a'lam. Ngoten. Akidah dibagi menjadi berapa, Bu? Wallahu a'lam. Terserah Ustaz. Itu dipahami sehingga nanti biar tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan dalam akidah. Lisan kita dengan perbuatan kita yang dihukumi oleh Allah yang mana ini? Kita mengucapkan la ilaha illallah, tapi dalam praktek kehidupannya seperti itu. Ngapunten ya, karena dulu kita praktisi ruqyah, Pak. Ketika satu saat ada pasien minta diruqyah, ada seorang anak, ya, ibunya minta kita meruqyah, kami tidak meruqyah, maka ibunya yang kita bina. Kita bina jenengan ruqyah. Ibu itu doa yang paling bagus untuk anaknya. Akhirnya subhanallah dengan izin Allah ibu ini baca Quran. Nah, akhirnya anaknya selesai. Nah, selesai, akhirnya kita datang hari yang ketiga itu. Hari yang ketiga kita datang, subhanallah sudah selesai semuanya. Ibu ini minta tambahan, Ustadz ini minta tolong sekalian. Apa, Bu? Tolong rumah saya dibuatkan pagar, katanya gitu. Wah, ini masalah ini. Saya bingung jawabnya.
Saya bingung jawabnya, Bu. Ngapunten, Ibu diberitahu siapa kalau saya melayani pemesanan pager? Wah, saya bukan tukang las, Bu. Jadi ngapunten, saya nggak bisa buatkan pager. Padahal rumahnya itu sudah berpager, Pak. Loh niki kan sudah ada pagernya. Saya ngerti maksudnya, saya ngerti. Karena kok dikongkon nulis apa, Bu, potongan-potongan Quran ditempelin. Itu loh bener tak kayak gini ini. Ulama-ulama ahli tafsir, ulama-ulama ahli fikih, ulama-ulama ahli hadis, adakah yang membenarkan cara seperti itu? Bukankah kita sudah diajari oleh Nabi SAW, diwariskan oleh Nabi, az-zikr wad doa? Sudah diwariskan apa belum? Sudah diwariskan apa belum? Sudah diwariskan oleh Nabi SAW. Az-zikr wad doa, di mana zikir dan doa itu merupakan hisnul muslim. Apa hisnul muslim itu? Benteng seorang muslim. Itu apa? Zikir dan doa. Makanya mau keluar rumah baca apa, Bu? Hah? Bismikallahumma amutu wa ahya. Iya. Iya. Terus naik kendaraan gimana? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya. Sing gak iso iya ngono. Makanya sampeyan gak ngaji dibujuki ngalor ngidur kenek ngoten lho. Ayo aja ngaji, bujuk ngalor ngidul lak ngandel sampean. Kita tuh mantuk terus gara-gara nggak punya ilmu masalahnya. Kongkon ngene ngomong anut kongkon, ya Allah. Pun ini waktunya berbenah diri. Waktunya apa? Berbenah diri. Waktunya berbenah diri. Saestu. Terus ada lagi seorang pejabat, minta dibuatkan apa? Sabuk. Loh, bayangin disuruh buatkan, tak tanya sambil dikandani sopo. Kalau saya tukang buat sabuk. Oh, sing lebih gila lagi tuh. Asar habis asar datang ke rumah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, mau ngeriwuin jenengan. Ada apa, Bu? Habis maghrib nanti ada waktu longgar. Insya Allah longgar saya. Bisa datang ke rumah, saya mau sharing sekaligus minta tolong sama Ustaz. Insya Allah bisa. Akhirnya saya diantar anak-anak remas ke rumah ibu ini. Begitu sampai di sana cerita, ini Ustaz, anak saya sudah 2 tahun. Saya minta tolong jenengan untuk nyape anak saya. Astagfirullah. Tak tanya, ngapunten Bu, ngapunten saya. Ibu diberitahu siapa? Bahwa saya ini tukang nyape. Lah wong saya sendiri ben metot-metot dhewe kok. Lho ngeten iki lho, hidup di tengah-tengah masyarakat awam niku, Pak. Saestu niki. Hidup di tengah masyarakat awam, sing penting sami iso nyowo iku dadi wong pinter tentang masyarakat. Saestu. Jenengan masih ingat kronologis Pondok Pesantren Hidayatullah di Batu, miliknya kakek Hasan itu. Saya ketemu sama beliau. Itu masyarakat abangan, Pak, yang ditempati Villa Hidayatullah ya, di Batu itu. Itu bisa diterima nih konten asbabun nuzule. Jadi ada masyarakat lereng di bawah napa villa itu sakit perut kayak sangat mencret, tidak sembuh. Akhirnya datang ke mana ini? Ke pondok, minta tolong Ustadz untuk mendoakan. Lah Ustadz ini paham, orang-orang ini senengannya apa? Perkelenian. Jenengan ngerti nanti kalau tempat-tempat seperti ini, puskesmas, rumah sakit, obat, boten payu, Pak. Ayo ikut kajian saya ke Pacitan sana. Tak duduk nih langsung sampean. Pegawai puskesmas niku turu nek awan esuk ngeten iki. Karena pasien. Ayo ikut ayo. Cek ron jenengan prakteknya di lapangan tuh kayak apa. Tapi begitu jenengan iso nyowo
pasien niku mboten karu-karuan. Makanya bodone napa? Nah, ngoten. Subhanallah. Mari ngoten. Ada lagi yang jam 9 malam datang ke rumah minta tolong. Ustadz, nyuwun tolong, saya disuruh kakak saya. Kenapa? Mbak saya itu mau melahirkan. Lah terus aku dikongkon rono lah apa? Lah nanya saja. Sekarang posisi kakak jenengan di mana? Di rumah sakit. Lah suaminya di mana? Suaminya juga di sana. Lah terus aku dijemput itu digolo apa ning kono? Ya pokoknya saya disuruh jemput dengan. Akhirnya saya datang ke DKT itu. DKT mana? Rumah sakit Sidoarjo itu sing milik tentara itu ya. Nah, di situ si Mbak ini muter-muter sudah buka berapa gitu loh Pak. Nggak keluar. Ngoten ceritanya ini. Lah terus saya datang. Lah terus saya ngapain di sini katanya? Tolak. Akhirnya kalau niki mau mikir Pak, iki suwe-suwe statusku itu berubah menjadi dukun bayi suwe-suwe. Dikongkon nyape, dikongkon tuh gak ngomong kate ngelahirno, iki jane statusnya sing bener. Pun ini semua terjadi karena minimnya akidah kita, minimnya akidah, dan itu sak tumpuk yang belum sempat saya ceritakan, tumpuan PR kita semacam ini. Lah kalau demikian Pak keadaannya, nauzubillah, hati-hati. Ini tidak menjamin jaminan Allah yang paling mulia. Husnul itu ancaman bagi kita semuanya. Husnul khotimah bukan jaminan, tapi akan berubah menjadi ancaman. Oleh karena itu, sekali lagi mari kita perbaiki pemahaman kita permahami akidah kita dengan menyempatkan diri waktu untuk belajar, membuka wawasan, membuka wacana, membuka pengetahuan seluas-luasnya, terutama dalam bab masalah akidah ini. Semoga ini bermanfaat. Ada pertanyaan? Kalau ada silahkan. Berhubung sudah tidak punya masalah, ini kok ditakoni ya kan sing ngerung, kon takon kan ngerti. Mudah-mudahan pertemuan kita di pagi ini menjadi pertemuan yang dirahmati oleh Allah, dan semoga majelis kita menjadi majelis yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tambahkan ilmu yang bermanfaat, Allah tambahkan keyakinan yang lurus, Allah berikan kehidupan kita di atas Islam, dan Allah wafatkan kita di atas keimanan. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.